Oke guys, hari ini kita kedatangan bintang tamu ibu kota kita ya. Nggak asing lagi sama Mas Angga. Iya. Seperti biasa pengecekan mingguan ya. Mingguan atau bulanan ini? Mingguan ya. Oke, seperti biasa untuk Mas Angga ini pengecekan yang di dalam megatank atau di akuarium. Ya Mas, kita cek-cek dulu. Oke kawan-kawan, ini hari minggu ketiga ditinggal Mas Gio ya ke USA. Tadi udah ngecek kondisi di akuarium pembesaran. Mungkin sambil santai-santai kita bahas ke bagian megatank atau iseng-iseng bahas mambu lah atau yang lain kan. Nanti lanjut di depan aja. Ini untuk perkembangan mambu secara garis besar di dalam megatank. Mungkin coba bisa deket sedikit Mas. Untuk segi bunga dia naik ya, mulai bertambah dan warna udah lebih ke arah oranye sih. Tapi kalau masalah biasanya ada sedikit kutu jarum atau apa tuh wajar, soalnya lingkup air ini pH-nya tinggi. Dan untuk ukuran pasti nambah. Kalau untuk perkiraan mambu sekarang di segi ukuran ini udah mencapai 65. Semasa dulu yang pas baru masuk ke dalam megatank itu kurang lebih 54-56. Mungkin sekarang di angka 65-an. Dari awal dulu dia masuk, kondisi mambu ini dulu kan sempat ikut event, ikut lomba, ikut apapun itu kan. Mungkin yang banyak berubah itu di anatomi ya. Di sekarang itu lebih cenderung gemuk. Bisa dilihat mulai cenderung gemuk. Dan kalau masalah kontras, warna tetap kontras. Cuma kan nggak sestabil di kondisi akuarium. Dan perkembangan di sini cenderung lebih cepat dibanding di akuarium. Lantaran mungkin space-nya lebih luas kan, space-nya lebih luas dan di sini pun dalam segi pakan atau hal-hal lainnya itu tidak ada yang dibatasi. Biasanya dikuasain atau ketapang atau yang lain. Di sini tidak ada dilakukan itu. Jadinya mungkin dia lebih bisa ngontrol dirinya sendiri untuk perkembangan dirinya sendiri. Beda saat posisi dia di akuarium. Cuma untuk kelebihan di dalam sini yang jelas nampak sih bunga. Perkembangan bunga itu sangat signifikan untuk di mambu. Bisa dilihat ring bunga itu mulai naik. Beda sama waktu posisi awal. Posisi awal itu emang dia merata, cuma dia belum ada ring untuk ke atas. Tapi sekarang ring udah ke atas semua. Dan warna pun untuk sejauh ini dari awal dimasukin ke sini waktu awal kurang stabil. Tapi kalau sekarang warna dan interaksi dia sama ikan lainnya itu lebih stabil. Udah ada untuk dia sembunyi atau apa, udah enggak ada lagi. Oke, kalau untuk mambu mungkin untuk saat ini kalau untuk Mas Gio enggak ada planning untuk ke depan untuk dia kontes lagi atau apa lagi, mungkin enggak ada ya. Soalnya kalau Mas Gio cerita sih udah di situ, dia udah maksimal di situ dan satu lagi nggak lucu kalau udah di atas udah apa terus masuk lagi itu kayaknya nggak bagus juga sih. Lebih bagus di sini dan dia udah nyaman di sini. Selebihnya dari itu mungkin lihat perkembangan ke depannya, tapi kalau untuk sekarang mungkin dia menetap di sini. Oke, mungkin untuk malam ini itu yang bisa kita bahas ya, untuk nengok kondisi di akuarium pembesaran sama di megatank dan sekilas ngomongin mambu. Nah, oke guys. Jadi selagi Mas Angga di sini kita tanya-tanya sedikit bisa lah ya kan? Bisa Mas tentang Cana, tentang ya di hobi sampean lah kan? Kebetulan di Cana ya. Boleh. Kita tanya-tanya sedikit. Tapi enaknya kayak gini kita sambil duduk lah Mas, di depan kayaknya lebih enak. Boleh. Sambil duduk ngopi kan? Boleh. Nah Mas. Ya. Di Riau ini berhubungan sama ikan cana Mas ya. Nah di Riau ini udah ada sih belum orang yang udah bisa ngebreeding ikan cana? Di Cana apa nih? Cana Maru ya? Iya. Pokoknya di dunia cana lah udah ada belum orang yang bisa ngebreeding? Di Cana Maru yang setahu saya pribadi ya ada satu orang, Pak Dirias namanya. Udah, cuma belum fase untuk apa baru netas mungkin waktu itu ada trouble, habis itu ada kematian. Jadi belum sampai ikan itu besar, belum sampai. Kalau masalah dibahas untuk udah ada yang ternak atau belum. Cuma
saya pun pribadi juga nyoba dan masih di fase itu, jadi belum ketemu benar-benar pas untuk mengawinkan Canamaru. Mungkin medianya kurang besar. Jadi sama sendiri udah bisa mencoba ya, udah mulai mencoba ya, udah pernah nyoba, mencoba. Udah. Cuma masih fase itulah telur netas. Habis itu enggak selang berapa lama anaknya mati masal. Gitu. Mungkin masih ada yang belum pasti, itu masih dipelajari lah kalau itu. Jadi ini memang udah ada, cuman belum bisa dipastikan. Ya belum maksimal lah ya kan. belum maksimal. Itu aja. Mungkin kalau selebihnya dari itu ada sih, tapi di Jawa. Kalau untuk di sini setahu saya masih itu. Yang mencoba masih saya, yang Pak Detias itu satu. Itu aja. Gitu, oke. Dan jadi untuk sampai pengambilan ikan cana itu dari ngobreeding tadi atau dari nelayan atau kayak mana kalau untuk sampai pengambilan? Kalau ngambilnya ikan tetap dari nelayan, Mas. Dari nelayan. Dari nelayan kita rekon, habis itu kita jual, kita pasarkan. Nah, ini Mas ada pertanyaan ini. Selama sampai pengambilan ikan cana ya di nelayan gitu, ada nggak sampai pengalaman-pengalaman yang nggak bisa dilupakan kayak ketemu binatang buas kayak buaya, ular atau sejenisnya lah, yang ibaratnya menurut sampean itu benar-benar wow gitu, nggak bisa di. Kalau ular biasanya yang sering di jalan ular kobra, itu kan di lingkungan sawit biasanya banyak ular kobra atau ular piton, itu biasanya cenderung lebih di darat. Di darat. Kalau ya. di air jarang kan. Di air yang pernah ngalami sendiri sih buaya. Waktu itu pas malam naik sampan. Jadi pas naik sampan itu kan ada biasanya apu-apu, kalau orang bilang tanaman air yang ngapung itu kan. Jadi pas posisi agak deket ke situ, pas mau nepi gitu, apu-apu itu naik. Naik setelah di center gitu. Oh, rupanya buaya. Jadi ya nelayan itu mungkin udah pintar nyikapin kan. Kalau kita ya kalau dibilang histeris pasti histeris. Habis itu nelayan itu akhirnya dia ngambil minggir. Dia jaga jarak sama itu. Setelah ditanya ya lebih bagusnya jaga jarak. Cuma untuk segi rawannya biasanya kalau di lokasi itu pas air meluap. Soalnya buaya ke tengah. Kalau pas air itu surut ya buayanya nepi bebas. Oh gitu ya, bukannya kalau pas banjir dia lebih ke pinggir nggak? Lebih ke tengah malah dia kalau banjir air lantaran mungkin lebih nyari makan sih kalau air meluap kan. Gitu. Cuma kalau air apa dia lebih berjemur. Terus dari perasaan sama sendiri gitu, jumpa langsung sama buaya gitu, apa yang harus sampean lakukan? Seumpama ini sendiri sampean, sendiri gitu. Kalau dibilang takut pasti takut, Mas. Cuma kalau sendiri pasti tidak berani. Tidak berani? Tidak berani, lantaran tidak lingkup kita kan. Mana tahu kan sampean mau uji kekuatan kebal, sampai ajak duel buayanya kan, sampai naikin sampai gulat di situ gitu. Kayak di film-film kan. Jatuhnya itu udah kalah sama hukum alam. Gitu. Makanya kalau ada dia, ya kita pasti defense lah, pasti jaga jarak. Jaga jarak ya. Soalnya kalau malam kata orang ya, ini kan kata orang ini. Kalau malam itu kan binatang buas itu kayak buaya kan, kalau kena senter kan matanya itu hidup. Jadi dari nandain kalau kita malam kita kan nggak ngerti gitu. Malam tiba-tiba kita sampai entah waktu mau masukin ikan dari kerambah nelayan ke perahu atau kayak mana, tiba-tiba dia langsung datang gitu kayak mana gitu. Enggak. Biasanya itu dibawa ke darat dulu sih sama nelayan. Oh, ikannya dibawa ke darat. Kalau aku biasanya nyebrangnya aja. Oh gitu. Nyebrang untuk sampai ke tempat nelayan tadi aja, ke tempat mandahnya. Oh jadi dari ikan itu udah dipindah ke darat lah ya? Udah ke tempat mandahnya. Gitu, udah di posnya lah. Udah di situ dia bawa. Nah, kita apa? Cuma kan kadang aku nyebrang untuk ke lokasi nelayan itu, ke situnya biasanya yang sering nampak banyak kan. Itu gitu, aja sih. Jadi terus pernah ngambil di nelayan malam hari ya? Iya. Pernah di malam hari? Tergantung ngabarinya sih Mas nelayan tuh. Misalnya ngabarinya malam, kita ngambilnya malam. Nah terus kalau mau sampai ngambilnya di malam hari ya, di nelayan itu, ada nggak pengalaman-pengalaman yang berbau mistis atau apalah gitu? Pasti ada. Kalau di jalan biasanya entah sekelebat atau apa pasti ada. Cuma yang pengalaman pribadi dibilang itu sama kawan sih. Waktu sama kawan, waktu itu berkunjung ke rumah salah satu nelayan. Jadi pas diajak ngobrol, itu istrinya ngajak ngobrol, cuma jawabnya agak kasar gitu kan, jawabnya agak kasar dan agak bentak gitu.
Habis itu setelah oke enggak ada, dia bilang enggak ada gitu kan. Kami mau balik ini. Suaminya enggak ada, kami mau balik. Setelah mau balik, papasan sama istrinya tadi lagi gitu. Jadi setelah itu baru di situ agak baru ngah kami. Kok ini ada lagi ya gitu. Cuma santai, istrinya ini tadi jawabnya santai, beda sama yang pas ngobrol tadi gitu. Setelah di situ baru kepikir ada baru bunga dia ya. Iya, baru berpikir-pikir jelek, ya akhirnya terkejut sendiri. Gitu. Setelah itu mungkin sampai sekarang bisa dibilang kalau berangkat itu Trauma gitu. cenderungnya baliknya lebih agak cepat. Oh, Berangkatnya kadang pagi kadang menghindari siang. malam ya. Menghindari malam. Soalnya kan kalau malam itu kok nggak bisa kita pungkiri lagi. Dan kadang pun emang diingetin sama nelayan itu, emang diingetin. Mas Kan- ini agak rawan, agak Nah, ini. itu kan ada itu Mas, kalau di nelayan kan pokoknya di sungai itu dikasih tahu nggak sama nelayan itu ada titik-titik tertentu yang sering kayak diganggu, yang sering muncul ini Kalau- gitu. Kalau untuk titik enggak sih Mas. Biasanya dia cuma bilang pantangannya aja. Oh kalau di sini Mas jangan kayak gini. Oh kalau Gitu. di sini Mas jangan kayak. Biasanya lebih kayak gitu sih. Kalau selain itu enggak ada. Satu lagi yang penting menurutku positive thinking sama enggak takabur aja. Ini jadi penasaran aku Mas. Kira-kira umpamanya sampean mau ngambil malam gitu, bisa nggak aku ikut kira-kira ini? Boleh. Kalau ada waktu. Nah, mantap ada waktu saya ada waktu kosong kan di sini sama bos. Ya, kebetulan sampean ngambil apa, bisa nggak aku ikut atau kayak mana gitu kan? Boleh, Apakah boleh. dikasih izin gitu. Boleh, Jadi penasaran sih. Bukan penasaran sama mistisnya ya. Maksudnya mau ya penasaran pingin sih nengok-nengok kayak mana apanya. Boleh. Pokoknya misalnya ada kesempatan ada apa boleh. Gitu. Oke guys, mungkin cukup sampai di sinilah ya pertanyaan-pertanyaan kita atau kepingintahuan kita tentang duka-dukanya Mas Angga mengambil ikan cana ya. Oke, sampai di sini cukup sekian. Terima kasih. Makasih Mas. Yuk, monggo.